saya itu kepingin, tapi ya itu. Gimana kita bergerak gitu? Menyangkut masalah seni kan uang. Jangan sampai mereka salah gunakan ilmu yang telah ada ini. Bisa jadi apa ya? Jadi balak katanya. Ya satu nak main ya masih bisa jalan, Pak. Agak kesini kau wong bagus. Kau nak ku tegok malang kau. Kepanasan Raden Arjuno. Nak ditegok malang oleh Raksaso. Ditabok oleh Raden Arjuno Raksaso. Sanggar Sri Wayang Kulit Palembang ini berdiri pada tahun 1950-an. Bahasa yang kita pakai dulunya itu bahasa Palembang halus semua, yang dipakai oleh kakek sama bapak. Palembang halus yang bebaso, yang dipakai yang mirip-mirip dengan bahasa Jawa seperti kuloniki, sinten, wenten dan sebagainya itu. Tapi karena sekarang penonton kita ini anak-anak muda atau orang-orang tua juga masih sekarang kurang begitu memahami bahasa itu, jadi kita campur sekarang. Kurang ajar Kanjeng Romo, kurang ajar Kanjeng Paman Raden Jenoko. Kepanasan Raden Gatot Koco, berangkat Raden Gatot Koco, raso frustasi Raden Gatot Koco, ngamuk di awang-awang Raden Gatot Koco. Kalau dari saya, dari tahun 2004 sampai sekarang seperti itu saja. Tidak ada perkembangan, walaupun kita udah berusaha, teman-teman dari media massa pun sudah berusaha mempromosikan. Kadang mungkin dari waktu 1 bulan, media massa koran dan segala macam, ya masih seperti itu saja. Mungkin ya kita berdiri hidup di kota Palembang ini bukan kota seni, tapi kota dagang. Perhatian mereka ke seni itu kurang. Tidak seperti di Jawa, misalnya kota seni. Seni apapun insya Allah mungkin bisa menunjang kehidupan. Kalau di Palembang tidak seperti itu. Kan kalau kamu tidak berhenti, dia tidak tahu masuknya kapan. Nah, yang untuk Gatot Kaca balik, memang kau balik ke Pendawa Raden Gatot Kaca. Pang, pang, bing. Sambil sola, iya, cak kemarin lah. Kalau dari saya sudah beberapa kali kita mengadakan latihan, merekrut penabuh gamelannya, tetapi karena ini tidak hendak dikata, karena memang saya tidak punya kemampuan untuk memberikan ekonomi kepada pengerawit saya lebih. Kalau mereka kita ajak latihan setiap hari, mereka harus memenuhi kebutuhan ekonomi. Permintaan kami bukan cuma sampai di sini saja. Tolong dilihat, dikunjungi dulu kami ini apa kekurangan kami. Jangan cuma bisa kalau setiap kali kadang-kadang manggung kami orang-orang tertentu, bukan orang segala macam ya. Saya tidak menyebutkan orang apa. Kamu tuh harus ini, kamu itu harus ini. Lihat dijawab, modernisasinya seperti ini, ada ini, ada ini. Tetapi mereka tidak memfasilitasi. Mereka ingin kita maju, menekan kita lebih menarik dalam segi pagelaran seperti di Jawa, misal dalam lighting saja lampu. Misal suatu raksasa keluar dengan sinar lampu yang merah, hijau atau lebih mendukung pagelaran. Tetapi mereka tidak memfasilitasi dan tidak memberi jalan keluar, cuma memberikan kamu harus ini ya. Kita kembali kepada segala hal itu harus dilaksanakan sekarang ini tidak dengan gratis. Lampu harus kita beli. Kalau kita pagelaran cuma 7 menit, 10 menit, di mana kita mau membeli lampu? Membagikan kepada anak-anak pengrawitnya saja kita tidak cukup kadang-kadang. Itu yang saya inginkan kepada bapak-bapak yang punya tujuan seperti itu. Tolong diperhatikan dan lihat.
kaume mujur ke ade buah pisang serete dian. Senjang itu adalah kesenian mubah yang artinya senjang. Jadi artinya musiknya main, penyanyinya diam. Jadi setelah itu penyanyinya nyanyi, musiknya diam, maka dikatakan senjang. Kalau saya ya katakanlah dari SD, Pak. Jadi mungkin dari umur 10 tahun, 12 tahun itu kami sudah mengenal tentang senjang. Kita uang mubah, tinggalan budaya lame, sampai mika masih berkembang, jangan sampai dihapus zaman. Kalau senjang zaman dulu itu, dia kan bahasanya kan beda, kehalusannya jauh lebih berbeda. Beda dengan sekarang. Sekarang itu ya mungkin bahasa, mungkin sudah campuran, ada masuknya bahasa lain kan. Mungkin kecampur bahasa Indonesia, bahasa Palembang, jadi sehingga kelihatannya agak dimodernisasi. Tapi mungkin tidak mengurangi nilai mungkin kan. Karena untuk bahasa aslinya itu sudah banyak yang tidak mengenal mungkin. Itu kelemahannya dengan sekarang itu. Besaje nak ngambil buah mangga, ati muat rujak buah. Alat musik semenjak saya kenal itu dari Siti Hawa yang rekaman tahun 78, itu kan mungkin di tahun 70-an itu. Alat musiknya yang saya kenal itu gitar tunggal. Dan sebelum itu saya masih kecil-kecil itu alatnya gemelan. Karena saya lahirnya di Babatoman dan di sana adanya rumah Pangeran Cikmat itu kan. Mereka dulu pakai gemelan. Jadi mungkin lagu Liku Tanjung, lagu Mare Mare itu kan. Termasuk senjang itu masih dipakai gemelan waktu itu. Gambo jumputan unggulan mubah, kerajinan asli dari daerah terkenal sampai mancanegara. Ya kalau sekarang saya nggak lagi pakai di acara pernikahan, kan udah tua Pak. Jadi paling anak-anak gitu kan, ya mengajari mereka lah yang tampil, kita paling bikin syair gitu kan untuk mereka itu. Kalau saya nggak lagi, kalau dulu ya masih sering. Terutama gitar tunggal yang saya dominan itu kan. Lompatan meliwat jalan kayu are, sepanjang jalan Pulau Para, ade pule ladang sawah, tande panen melimporua. Kalau masalah bantuan ini saya juga nggak ngerti Pak. Atau saya meminta bantuan atau butuh ini butuh itu, saya nggak. Jadi saya kurang tahu kalau masalah itu. Karena juga kan paling sistem kecil-kecilan dan terus sanggarnya mungkin untuk mendidik itu kan yang perlu. Dan mungkin baju-baju tampilnya itu aja mungkin yang perlu dibantu bagi mereka-mereka yang akan meneruskan senjang tersebut. Kolam renang, stable berkuda, payo dulu ramon nak singgah. Tari lading ini sebetulnya sejak zaman penjajahan. Lading itu kalau bahasa daerah Tempirai khususnya, kita menyebutnya itu kalau cara bahasa Indonesia itu pisau. Sampai sekarang juga ya lading yang nama orang pribumi khususnya Tempirai ini semuanya disebut lading. Sampai dengan sekarang baru kita ini dengan adanya sejarah itu sehingga dikembangkan lagi. Diberikan artinya secara khusus kepada anak-anak keturunan kita ini agar ini jangan mati istilah, jangan terhenti sampai di sana, sehingga dikembangkan sampai sekarang estafetnya tadi. Maka dari orang tua kemudian kepada anak-anaknya termasuk cucu-cucunya, artinya mereka siap untuk menggantikan perjalanan atau melakukan kegiatan tari tersebut.
kurangnya daya dukung itu tentu kita ini sumber daya manusianya memang kita butuh, tapi itu tidak jadi halangan, artinya tetap ada. Yang terpenting itu alat kami. Nah jadi di situ ya kita yang namanya kondisi terbatas, keinginan juga ada untuk mengembangkan yang namanya seni, tetapi karena perlengkapan tadi kurang, kadang-kadang di situ kurang juga membawa apa ya, gairah untuk latihan tuh. Kalau untuk latihan itu tidak juga terhalang, walaupun alat itu tidak ada, bisa dengan dua macam tadi ya, gung sama ini. Namun ketika tampil untuk keluar diundang, ya kita di situ sedikit ada semacam rasa kurang puas begitu. Termasuk pakaian yang namanya kondisi terbatas, Pak. Dengan pakaian ini kalau kita nyewa ya paling murah untuk satu orang aja 150 paling murah, belum make up-nya. Oleh karena itu kami selalu berharap dari pihak artinya terkait pemerintah, kami sangat berharap itu sebenarnya. Sudah kami sampaikan usul keinginan itu, karena kami ini yang namanya kita ini sudah dikenal bahwa ini tari lading ini salah satunya tari yang ada di adat Pali. Nah, karena namanya sudah artinya disebut-sebut. Tapi sebaliknya kenapa kami artinya ketika kita butuh artinya di situ lamban bagi kami, artinya kurang cepat untuk kalau ditanggapi, kami yakin sudah ditanggapi, tapi bentuk barang yang kami harapkan itu harusnya keberadaannya sudah di tangan kami kalau bisa seperti itu. Jadi untuk seniman yang di Palembang dan di Sumatera Selatan ya, ini kita memang ada beberapa kegiatan, upaya-upaya supaya mereka itu punya aktivitas yang banyak, yang cukup ya. Jadi pertama kita melakukan pengembangan SDM seniman itu, pelatihan, kemudian FGD dan sebagainya. Kemudian untuk di event-event kita juga melibatkan mereka untuk tampil di event-event baik itu di kabupaten kota, di provinsi maupun di pusat. Jadi kadang ada festival Sriwijaya, ada festival yang lain di kabupaten. Kita kasih kesempatan untuk tampil. Jadi ini perlu diupayakan supaya budaya-budaya seniman-seniman yang di Palembang itu bisa tetap ada aktivitas kegiatan eksis sehingga berkembang, jadi tetap lestari itu. Ini memang ke depan kita perlu juga melibatkan pihak-pihak dari swasta untuk terkait dengan pelibatan seniman di dalam event-event mereka itu. Sumatera Selatan ini sangat banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung seni tradisi. Misalnya kita beri contoh adalah Festival Sriwijaya, Festival Bukit Siguntang, dan ada Pekan Kebudayaan Daerah yang sering dilaksanakan baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Di tingkat nasional ada Pekan Kebudayaan Nasional yang hampir setiap 2 tahun dilaksanakan oleh Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek. Hal-hal semacam ini yang bisa kita manfaatkan untuk menampilkan seni tradisi tampil layak di televisi maupun di media-media lainnya. Jidur itu yang dinamakan jidur, Pak. Snare drum yang bulat, yang besar. Ya, faktor pendorongnya itu ada trompet, saksifon, sak tenor, alto, horn, klarinet. Itu faktor pendorongnya. Kalau memang nama yang sebenarnya jidur itu Pak, yang bulatan itu. Kalau datangnya ke Pedameran lebih kurang tahun 55. Tapi mulai beroperasional untuk menghadapi konsumen, pemakai, lebih kurang tahun 1957, Pak. Nah, tadi jidur harus jangan terlalu cepat, jangan terlalu sesuaikan dengan lagu apa yang ada.
kita ini kan umpamanya seperti saya mungkin sudah agak-agak lama. Kalau saya ini dari bapak saya yang mimpin. Aku dulu memang belum tahu apa artinya jidun ini. Tapi oleh karena di rumah jadi harus tahu, Pak. Jadi umpamanya bapak saya ngajak saya, kita ini. Terus bapak sudah nggak main lagi, kita ajak pula aku yang mampu ngajak lagi yang lain. Jadi generasi itu kalau untuk saat ini banyak Pak pemain. Generasi muda-muda nih, ada yang bujangan, ada yang pokoknya generasi itu terus mengalir, Pak. Kalau perhatian dari pemerintah sebenarnya, Pak, kalau untuk bantuan umpamanya ini modalnya modal sendiri, Pak. Belum ada pengembangan sebagai umpamanya ada sedikit bantuan belum, Pak. Tapi kalau terjadi event-event yang pernah terjadi di tahun berapa di Sumatera Selatan, memang dipanggil semua, Pak. Semua tanjidor yang ada di Sumsel dipanggil. Tapi kalau untuk modal usaha, itu modal sendiri, Pak. Saya belajar kuntau sejak kelas 2 SD, berumur berkisar 9 tahunan. Sekarang sudah berkisar 45 tahun. Makna kuntau yang sebenarnya adalah seseorang yang menjadi tahu, menjadi paham tentang keadaan, situasi, dan kondisi baik di masa ia yang dihadapi di masa sekarang maupun di masa-masa akan datang. Dia sudah memahami apa yang harus dia lakukan. Di kuntau ini diutamakan seni tari karena dalam kuntau ini dia mempunyai rumusan-rumusan tertentu. Dari langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4. Ya, jadi seorang pekuntau itu di sini dia harus dalam posisi tersebut. Maka gerakan-gerakannya dia tidak boleh lari dari situ. Dia harus mantap di situ, harus dia menguasai situ. Karena disitulah dia mempunyai gerak-gerak yang dapat melahirkan gerakan tari. Saya masih aktif di kuntau adalah merupakan amanah yang pertama untuk mewarisi budaya-budaya ini jangan sampai hilang begitu saja, dan kami punya kewajiban untuk meneruskan ke generasi-generasi kami, khususnya keluarga kami. Kalau panggung untuk penampilan kuntau itu ya bisa di mana-mana saja, di acara pernikahan, penyambutan tamu-tamu, misalnya tamu-tamu negara, misalkan tamu-tamu untuk pemerintah sendiri berupa tamu kecamatan, bupati, gubernur. Dan kami pun sebagai wujud daripada itu, kami apabila dipanggil untuk diminta untuk menyambut tamu itu, kami bersedia untuk melaksanakan apa yang dia minta. Yaitu bantuan dari pemerintah pernah ada waktu adanya pembuatan buku yang telah dibukukan oleh Pak Evan Sapentri yang didanai oleh dana dari Indosiana, dan alhamdulillah buku itu sudah terwujud sebagai wujud daripada kepedulian pemerintah kepada seni yang kami miliki ini. Rata-rata seniman tradisional kita itu hidupnya seperti itu, mati segan, hidup tak mau, ya. Itu rata-rata. Persoalannya memang apakah kita masyarakat melihat bahwa kesenian tradisional itu penting atau tidak. Kalau itu penting, artinya harus diperhatikan. Bukan masyarakat saja, tapi juga pemerintah. Maka saya kira pemerintah, ini mandat undang-undang juga, itu wajib juga memperhatikan mereka. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan strategi-strategi
yang baik agar kesenian tradisional hidup. Oh ya otomatis ya, kalau kesenian tradisional hidup, ya pelakunya juga akan hidup gitu, akan bisa ya setidaknya hidup mereka cukup lah ya, meski tidak berkecukupan, tapi cukup dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka ya bisa lebih konsen dalam melaksanakan tugas sebagai pelaku seni. Kita sudah melihat bahwa seni tradisi itu penting buat kekayaan budaya bangsa kita. Relevan dengan saat ini bahwa kita terus untuk berusaha mempertahankannya. Pemerintah saat ini mempunyai beberapa program untuk menggerakkan seni tradisi di Indonesia untuk pemajuan kebudayaan kita. Antara lain kalau di pemerintah pusat, Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek punya dana abadi kebudayaan yang bisa diakses oleh seluruh penggiat-penggiat seni yang ada di daerah. Dengan mengajukan proposal bisa untuk menggiatkan kegiatan tersebut. BPK Wilayah 6 juga punya kegiatan yang serupa memfasilitasi kegiatan tersebut berupa dana fasilitasi kebudayaan. Silakan saja siapa para seniman tradisi yang ingin memanfaatkan tersebut mengajukan ke proposal ke Direktorat Jenderal Kebudayaan atau Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 untuk melakukan kegiatan-kegiatan di bidang seni tradisi di daerah masing-masing. Sejarah tari rai sendiri itu ada keberadaannya di Lahat itu sekitar tahun 70 gitu ya. Filosofinya itu ya kita kembali ke sejarah dulu ya. Jadi kembali ke sejarah dulu, rai-rai itu sendiri berasal dari kata serai gitu ya. Karena mengapa dikatakan dari serai? Karena sebelum ada tari rai-rai ada dulu lagu. Nah lagu ini katakanlah nyanyian rakyat, yaitu sejenis rejungan yang biasa diiringi dengan musik gitar gitu ya, gitar tunggal. Syairnya itu ada antara satu yang mengatakan tentang serai gitu. Jadi rai serumpun, bada belalang menari-nari, becerai lalain dusun, tunggal pangkalan lah batang ahi. Jadi dari kata rai ini dibuatlah sebuah tari. Empo bercahai lalai dusunnya. Jadi tari rai-rai ini karena dia merupakan suatu tari daerah dan di situ katakanlah mungkin dianggap bisa dikatakan mereka kuno ya, istilah generasi sekarang mungkin jadul ya, zaman dulu begitu. Jadi katakanlah tari itu sama sekali kurang diminati. Tunggal pangkalan lah batang ahi. Saya menghimbau juga kepada pemerintah daerah, biarlah perlu itu memang benar-benar ada anggaran khusus begitu. Karena kalau tidak ada anggaran khusus pengembangan tradisi ini di masyarakatnya kita sudah nggak diterima, sedangkan kita katanya mau melestarikan, mau membina, mau mengembangkan, kalau nggak ada anggaran gimana? Dari mana? Untuk suatu mungkin apa per individu, apa ada organisasinya gitu yang menggalakkan masalah budaya tradisi ini, ya benar-benar gitu ada anggaran khusus gitu. Bahkan kalau bisa sampai ke fasilitas segala macam lah ya, seperti yang telah wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang telah maju begitu. Bagian apa sih? Yang bagian S. Wah. Bagian S. Contoh. Kucing. Cat. Oh. Kucing hitam. Black cat. Kucing hitam mati. Black cadet. Wah. Baju hangat. Jacket. Kekecian. Meledet. Oh. Nah, sawer lah. Ini dia.
kira-kira mulai belajar main demuluk sejak tahun 1962. Aku hendak menghimbau kalian semua. Apa? Kenapa melo-melo saya? Nak baca kita ini melok rajo, kapan dia jok pulu, kita melok pulu, rajo gini, melok gini. Kondisi sekarang ini agak kurang, soalnya banyak saingan, ya organ tunggal. Ya kalau dulu tuh tahun 70-80 ini ya pada umumnya demuluk itu sering ditonton oleh masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya Palembang. Ya keliling acara itu orang hajatan, kawinan, sunatan, dan sering nangkap demuluk. Sekarang kurang. Kadang-kadang di sekarang ini boleh katakan itu kalau sebulan sekali, 2 bulan sekali main itu. Walau kurang tanggapan dari masyarakat, ya tetapi tetap saya main supaya jangan demuluk ini jangan sampai punah, tetap lestari. Itu semestinya dari pemerintah yang terkait, seperti Dinas Kebudayaan, Wisata, dan mereka tuh harus membantu supaya demuluk ini tidak akan hilang dan punah, tetap lestari kan itu. Saya mengimbau kepada pemerintah supaya jangan perhatikan, dibantu keberadaan kelanjutan demuluk ini. Ya, kalau saya sendiri ya tetap jalan demuluk, tapi kalau ada bantuan tambah hebat lagi, tambah jalan lagi, ya dah. Sudah 50 warisan budaya tak benda asal Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Tugas kita tidak hanya untuk melindungi saja, tetapi kita harus terus mengembangkan dan memanfaatkannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tugas pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, termasuk dunia usaha di dalamnya, bersama dengan seluruh komponen untuk mengembangkan upaya tersebut. Para penggiat seni pasti terdepan untuk melakukan inovasi, menggerakkan pemajuan kebudayaan berupa seni tradisi. Seni tradisi tidak hanya karya dari nenek moyang kita, tetapi khasanah dari budaya bangsa yang harus terus bermanfaat. Mari kita memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengembangkan seni tradisi kita. Berbunyi nyaring kuko himbe mengaras simeng simeng sang tuan keku